Syaratnya dia minta keperawanan dia. Dia minta keperawanan temanku. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten PPOS barang unik. Di sini aku bakalan review ada 2 makeup yang unik. Tapi di video kali ini juga aku bakalan sambil bacain cerita-cerita dari followers aku. Karena seperti biasa kalau di Instagram itu aku sering banget ngasih pertanyaan random ke followers aku. Tadi pas banget aku nanyain ke followers aku tentang percintaan, dan di sini aku sudah men-screenshot ada beberapa cerita-cerita dari followers aku yang belum aku baca. Nanti kita selingin sekalian ya guys ya. Di konten kali ini aku review sambil baca pengalaman percintaan para followers aku. Oke, dan produknya itu adalah ini dia. Ini tuh produknya aku beli di Lazada. Karena emang di Lazada itu sebenarnya kalau kalian korek-korek lagi, itu banyak banget produk-produk yang unik guys, kayak langsung ketemu gitu. Tapi emang harganya itu biasanya kalau di Lazada itu yang ketemu agak lebih mahal sedikit. Tapi ya, karena di Lazada pun itu kan ada bea cukainya biasanya kalau kita itu belinya di Las Global kan. Oke, langsung aja guys, ini aku sudah make up tipis-tipis, udah pakai BB Cushion, udah pakai concealer tipis banget, terus udah pakai lipstick sama alis. Karena make up yang bakalan aku review ini ada 2 produk, yaitu yang pertama ada blush on sama ada eyeshadow cair ya. Langsung aja kita review satu persatu barangnya. Nah, ini dia produk yang pertama, itu adalah dia blush on, dan ini tuh dia kayak estetik banget dari packagingnya. Dan ternyata ini ukurannya lumayan besar ya, di luar ekspektasi aku. Untuk bagian depannya tuh kayak gini guys. Seperti biasa ya kalau di luar negeri tuh emang kayak gitu sih, hologram-hologram gitu loh. Nah, ini tuh namanya nggak tahu hihi atau apa ya teman-teman. Nah, produknya ini guys. Dan ini packagingnya cantik banget ya, hologram-hologram gitu. Kita langsung buka aja dalamnya seperti apa. Ini blushnya. Kalau aku lihat dari foto itu dia blushnya yang bentuknya itu kayak cinta-cinta gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tap itu dia kayak bentuk cinta gitu guys. Tapi ini packagingnya gemes banget. Ternyata untuk bagian atasnya itu adalah untuk si sponge brushnya. Tuh, bentuknya cinta, gemes banget. Terus untuk di bagian bawah itu sepertinya ya blushnya ya guys ya. Ini dia guys, tuh masih segelan. Coba kita buka sekalian ya. Satisfying. Warnanya ini oranye banget. Ini aku belinya yang warnanya koral gitu loh, yang warna pink koral. Tapi kok ini oranye banget ya guys ya. Ini kalau kalian bisa lihat tuh, ininya aja oranye banget warnanya. Langsung aja deh kita cobain dulu ya guys. Wanginya khas banget. Ini malah jadi kayak parfum gitu wanginya guys. Karena ini aku sudah pakai BB Cushion, langsung aja kita pakein si blushnya. Tapi sayangnya ini nggak ada kaca sih guys. Terus kita tinggal tap aja, kayak stempel gitu ya guys. Tapi ini emang dia kayak stempel. Aduh, kebanyakan. Eman. Aduh, kebanyakan guys. Terlalu heboh ini gara-garanya. Langsung aja aku mau stempel blushnya di pipi aku. Warnanya kok oranye banget. Ini nggak tahu deh, kayaknya salah deh shade-nya. Coba aku tapin aja ya. Tapi jadi bunyi-bunyi. Ini susah banget pakai ininya. Tapi ini warnanya oranye, emang kelihatan banget sih warna oranye-nya. Dan dia itu gak yang menghilang gitu loh. Karena aku pernah tuh beli ya yang blush on cair kayak gini tuh. Tapi dia warna oranye-nya tuh memudar. Kalau ini tuh enggak gitu. Bagus guys. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan banget ya, tapi kalau di aslinya sih ini bagus. Tapi untuk kalian yang pengen make up peachy look ya bisa aja pakai ini blushnya. Tuh hasilnya kayak gini guys. Dan untuk si blushnya itu harganya 41.000 ya teman-teman. Langsung aja ini aku mau sekalian sempilin pengalaman atau cerita dari teman-teman followers aku di Instagram. Ini udah aku screenshot banyak banget. Untuk nama dan lain-lain aku nggak kasihin ya nanti di sini. Ini pertama, aku pernah kak dihianatin pacar aku, tapi posisinya aku jadi orang ketiga di hubungan mereka. Tapi sebelumnya aku sama sekali nggak tahu kalau si cowok itu udah punya pacar lain. Sampai curiga kak sebelumnya aku nggak boleh post foto yang sama dia, dan ternyata aku jadi selingkuhan.
Parah banget. Nyesel Kak kalau inget, tapi hubungan itu nggak berjalan lama. Setelah aku tahu aku dijadiin selingkuhan dan aku putusin dia. Sangat bagus sekali ya untuk kamu. Tapi gini ya guys, kalau misalnya ada nih cowok yang selingkuh, biasanya kita para cewek itu ya karena nalurinya nggak tahu kenapa ya, mungkin kita pengennya itu ngamuknya itu ke ceweknya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya posisinya itu terjadi seperti yang kakak ini rasakan, jadi dia itu menjadi selingkuhan tapi dia nggak tahu ternyata kalau misalnya si cowok itu punya pacar. Kan ini misalnya kalau kita jadi pacar sah gitu ya, anggap aja begitu. Terus habis itu pengennya ngamuk sama si selingkuhannya, tapi ternyata selingkuhannya juga nggak tahu kalau misalnya ini cowok itu punya pacar, ya kita jadinya juga salah gitu. Salahnya ya kita sama-sama korban, sebenarnya kitanya korban, si ceweknya itu juga korban. Tapi si ceweknya ini harusnya bisa mengantisipasi nggak sih? Harusnya kan kalau misalnya pengen pacaran ya harus dicari-cari tahu dulu lah. Tapi kalau aku sih emang nggak bisa banget kayak gitu guys, kayaknya nggak mungkin juga terjadi sama aku karena aku tuh orangnya terlalu detektif banget ya. Jadi bisa aku telusurin sampai di ujung-ujung akar yang terdalam. Ya ini pembelajaran juga untuk mbaknya. Kalau kita kenal cowok itu jangan diterima mentah-mentahnya aja gitu. Coba deh cari tahu dikit-dikit lah, masa sampai nggak tahu sama sekali gitu loh. Oke, langsung kita lanjut lagi guys. Mohon maaf kalau misalnya di video ini nanti ada ngegas-ngegas karena aku tuh paling nggak bisa lihat wanita terinjak-injak. Karena di circle aku pun teman-teman aku itu menganggap kalau aku itu kayak konsultasi cinta mereka gitu. Kalau misalnya mereka ada masalah, mereka tuh ceritanya ke aku, minta solusinya ke aku, kadang minta juga aku ngetikin teks. Ini cowok aku WA kayak gini nih, enaknya dibalesin gimana, sampai aku tuh kayak yang cecetan gitu loh guys. Nih next, jadi aku pernah jadian sama orang asing yang tinggal di Indo. Dia baik banget, loyal juga. Dia itu atasanku di tempat aku kerja. Terus dia juga yang bayarin kos plus uang makan, aku ditanggung dia katanya. Kita sering ketemu hampir tiap malam karena kosku deket, jadi dia suka nyuruh aku nyamperin dia. Kadang dia yang nyamperin naik mobil, kadang motoran berdua. Nggak tahu kenapa ngerasa cocok banget. Sampai dia pernah bilang aku disuruh belajar bahasa negaranya dia, katanya nanti mau dilamar. BTW kita kalau ngomong pakai bahasa Inggris terus udah gitu aku seneng kan, tahun baruan bareng, pokoknya kemana-mana bareng terus gitu guys. Nggak lama kemudian aku lihat story temanku, katanya istri dia datang dan bawa anak juga. Di situ aku merasa kayak tersambar petir. Wakak. Bisa-bisanya aku selama ini jalan sama suami orang, mana udah terlanjur baper parah, sampai sekarang jujur belum bisa move on karena baru nemuin cowok yang segitunya, yang pokoknya nggak pernah aku temuin di cowok Indo. Nih tipe-tipe orang yang sudah mengetahui kebobrokan cowok Indo dan udah trauma sama cowok Indo. Karena emang katanya sih kalau misalnya orang-orang luar itu kayak dia tuh lebih mengayomi, kalau misalnya emang bener-bener cinta itu dia memperlihatkan cintanya itu lebih gitu loh teman-teman. Nggak kayak cowok Indo yang katanya sayang ternyata ninggalin, yang katanya sayang ternyata cuman kata-kata doang gitu ya. Kalau cowok Indo tuh kebanyakan kayak gitu juga. Nggak tahu juga di das kayak gitu nggak sih? Ternyata juga sama kasusnya seperti yang pertama. Dia nggak tahu kalau misalnya ternyata dia itu posisinya adalah selingkuhan. Tapi gimana ya guys, kok ada gitu loh cowok yang kayak gini gitu, udah bisa baik banget ke perempuan lain, kalau misalnya istrinya tahu itu gimana gitu loh. Ini cowok-cowok nggak ada otak kayak gini tuh harus di Langsung kita lanjut lagi review ke produknya dulu sebelum kita lanjutin ke ceritanya, oke? Dan ini dia produk selanjutnya, itu adalah aku beli ada eyeshadow cair ataupun dia juga bisa dijadikan highlighter katanya. Ini nama produknya itu Molsenlin ya, nih kayak gini nih tuh guys, teksnya kelihatan nggak guys? Ternyata ukurannya kecil, gemuy banget. Aku tuh lihat dari gambar-gambarnya itu gemes banget, makanya ya udah aku beli aja gitu. Kalau misalnya ini bagus ya aku pakai, karena sekarang itu aku nggak punya eyeshadow cair ya guys. Wow, ini warnanya cantik banget. Ini dari packaging belakangnya ya guys, tuh dia warnanya cantik banget sumpah ya. Ini tuh ada beberapa shade, tapi yang aku beli itu yang shade mana ini guys? Soalnya di sini dia nggak ada ininya, tulisannya Cina semua. Kalau nggak salah ini harganya 51.000. Langsung aja ini aku mau cobain, cuman pakai si eyeshadow cairnya aja di mata aku ya guys ya. Kok ada kayak gininya ya guys? Pas aku buka, aku kaget banget. Ini ada kayak gini. Tuh. Wow, bagus banget sumpah. Ini gemuy banget tuh. Guys. Ini real banget seperti yang ada di foto sih, parah. Dia cantik banget warnanya, glitter-glitternya juga tuh.
langsung pakein aja guys, gak usah pakai eyeshadow. Tuh cuman kayak gini doang ya. Bagus banget juga, bisa dipakai untuk highlighter juga ya teman-teman. Ini harusnya aku tadi pakai eyeshadow mungkin ya, biar agak lebih kelihatan. Tapi ini aku mau coba hanya pakai si eyeshadow cairnya aja. Ini natural banget sih, lebih cocok dijadikan untuk highlighter cair. Ini dia hasilnya. Dan di sini kan dia warnanya kayak warna apa sih? Warna coklat pink gitu ya. Tapi kalau misalnya kita olesin sebagai eyeshadow cair saja, itu dia tidak terlihat jelas untuk warnanya ya, cuman kayak ada shimmer-shimmernya gitu atau glitter-glitternya aja gitu. Kita cobain pakai di pipi ya teman-teman untuk dijadikan highlighter tuh. Ini sih dia benar-benar super natural, bagus banget. Karena dia itu glitternya bener-bener butirannya kecil-kecil, bukan glitter yang besar-besar kayak lebay gitu dipakai guys. Jadi kelihatannya tuh kayak basah aja gitu muka kita, sama ada shimmer-shimmernya tuh, cantik banget. Kenapa aku bisa pakainya sampai pipi sini ya guys? Gila banget. Ya udahlah kayak gini aja. Si blush onnya juga ternyata dia lama kelamaan tuh bagus. Tuh gemes. Hai. Oke guys, barusan aja aku sudah pakein eyeliner dan seperti inilah hasilnya. Langsung kita lanjut lagi ke cerita followers aku ya teman-teman. Tolong rungok ya sebelahku, dia kan calon-calon pelayaran tuh harusnya si Didas ya. Dia anak pelayaran, pelayaran, Didas juga anak pelayaran ya. Setelah lulus dia nggak bisa langsung kerja karena ijazah masih nyangkut. Aku nemenin dia waktu dia masih nganggur. Dulu HP-nya pernah rusak dan gabung gitu sama WhatsApp adiknya. Dia baru dapat giliran pegang HP jam 9 sampai 10-an si Didas sebenarnya. Dengerin aku cerita banget ya. Itu pun aku nggak masalah. Kadang baru dikabarin udah ditinggal main. It's okay, dia lagi punya waktu luang sebelum sibuk kerja, aku pikir. Waktu itu ada tsunami Banten. Aku berangkat relawan dalam keadaan lagi cuek-cuekan sama dia. Dia nggak ngucapin apapun waktu aku berangkat. HP dipegang abang, NC 4 hari aku relawan. Aku dikabarin abang lewat HP temanku. Dia marah-marah nyuruh aku putusin cowokku kalau udah balik tugas. Aku bingung. Sebenarnya abangku nggak mau kasih tahu, tapi aku tetap minta penjelasan ada apa. Jadi si cewek ini itu punya abang, dan abangnya itu ngamuk, katanya bilang, kamu putusin cowok kamu sekarang. terus si cewek ini bingung, lah kenapa kok aku suruh putusin gitu. Dan akhirnya dia minta penjelasan sama abangnya. Kita coba lihat lagi ya. Ternyata waktu aku lagi bantu rescuein korban-korban dan singkirin puing-puing, cowokku video call sama cewek lain dalam keadaan riang gembira, senyum-senyum, dan diupdate di snapnya. Aku maafin tapi aku udahin. Aku sempat ngilang berbulan-bulan, itu bener-bener nyakitin ya, namanya juga diselingkuhin ya. Aku mau sama dia bukan karena apa yang dia punya. Waktu aku sama dia nggak punya apa-apa kok. Dia nggak punya penghasilan karena belum kerja, apa-apa masih orang tua. Aku mau sama dia karena dia berantakan. I mean aku mau perbaiki. Lagian kalaupun berhasil perbaiki tapi nggak jodoh, aku tuh nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Yang penting kan dia udah berguna gitu. Ini bahayanya laki-laki. Makanya untuk kita para perempuan jangan sampai jadi orang yang benar-benar kayak menggantungkan sama laki-laki. Jadi kalau misalnya kita terlalu menggantungkan, kalau laki-lakinya nggak sadar diri seperti ini, udah ditemenin dari nol, masih berantakan, masih nganggur-nganggur, dia udah punya pekerjaan sama cewek lain gitu. Jadi untuk para wanita, dari sekarang dibiasakanlah mandiri ya. Jadi kalau misalnya laki-lakinya itu seperti tai, kita bisa tinggalkan dan hempas begitu saja tanpa harus nangis lama-lama gitu ya. Setelah berbulan-bulan ngilang, WhatsApp aku nggak aktif lagi. Dia tetap ada di kontak aku. Aku nggak blokir dia karena dia itu bukan tipe yang kemusuhan, katanya nggak dendam-dendam kayak aku ya. Kalau misalnya aku udah mantan ya mantan, nggak ada tuh mantan masih temenan gitu. Kalau kamu gimana? Masih temenan sama mantan? orang tuh. Ah iya, kalau dia. Lalu imbas dari kejadian itu aku kena gangguan mental. Singkat cerita awal tahun ini dia nyoba ngajakin aku komitmen lagi. Aku nyoba lagi akhirnya, tapi mungkin memang benar kalau penyakit selingkuh itu susah hilangnya tuh guys ya. Emang gak sadar diri banget nih ya, laki-laki udah dulu nyakitin kembali lagi. Ini dia posisinya udah kerja di kapal, berbulan-bulan aku nunggu pulang. Kita selalu ngomongin soal dream wedding dan sebagainya. Oh my god. Menjelang dia pulang aku di DM sama selingkuhannya. Wow,
dibongkar semuanya. Di situ aku masih ajakin dia diskusi baik-baik, meski awal-awal dia nggak ngaku. Aku coba buat tenang dulu sampai akhirnya dia mau ngejelasin, dia minta kesempatan. Dia bilang sebenarnya dia ada niat buat berubah tapi susah. Dia minta bantu aku supaya bimbing dia. Emang kamu anak TK minta dibimbing? Oke, aku coba lagi. Dia pulang, kita nikmatin waktu bareng-bareng seakan nggak ada kejadian apa-apa. Oh itu ya guys ya, udah pernah selingkuhin pertama, terus putus, terus diselingkuhin lagi, dimaafin lagi. Itulah namanya cewek yang otaknya itu sudah tertutup dengan awan-awan cinta. Jadi begitu. Sekitar hampir 2 bulan dia di rumah. Selama itu dia didukunin sama selingkuhannya. Aku juga nemenin dan bantu cari pengobatan biar dia sembuh sampai berbulan-bulan baru baikan. Dia nemenin, pokoknya nemenin dari berbagai prosesnya. Akhirnya dia bisa naik kapal. Waktu udah naik kapal, gimana sifatnya? Baik-baik aja, setidaknya 1-2 bulan. Setelah itu, ya tebak aja. Hehe, aku sudah tahu. Gimana, nggak usah dilanjutin cerita aja guys. Aku sudah tahu nih guys. Intinya dia setelah itu udah bener-bener capek. Ya nggak tahu itu endingnya, apakah dia emang selingkuh lagi atau gimana. Mungkin juga yang katanya didukunin itu adalah alibi saja. Aku didukunin ini, paling ya dia juga seneng gitu ya. Mungkin ya, ini mungkin lo nggak tahu lo, tapi cerita aslinya. Oke, ini cerita terakhir dari temen aku, tapi aku sensor ya. Ini katanya gini guys. Dulu pernah dideketin Kating. Ini kejadian pas maba 2015. Jadi itu tuh kosan campur cewek cowok. Beberapa hari di situ aku lihat ada yang ganteng. Gini tuh penyakit wanita mungkin kalau misalnya lihat masih jomblo ya, wanita jomblo lah ya. Lihat yang ganteng tuh bergetar gitu. Dan si temanku ini katanya yang mau minta nomornya ke Kating itu guys. Terus ya udah, mau nggak mau harus minta sama dia. Katanya dia tuh langsung mau minta gitu. Wah gentle banget sih ini, parah ya. Kating apa? Kating kakak tinggal tuh ya. Dia yang minta nomornya. Dia tuh posisinya, temanku ini cewek ya teman-teman ya, minta ke Kating cowok gitu yang dia suka gitulah pokoknya. Dan temen aku ini kepikiran ya, sebenarnya dia itu pengen minta si nomor Katingnya. Ternyata ini plot twist ya, seperti ada di sinetron-sinetron. Dan Katingnya itu ternyata lihat si temanku ini. Terus habisnya dia ngetok pintu kamarnya si temanku, karena dia itu ada di kos campur, jadi emang ada cowok cewek gitu guys. Si Katingnya ini minta nomor WA sama si lainnya. Ini aku kasih singkat cerita ya, karena emang panjang banget. Terus temanku ini bener-bener seneng banget gitu, langsung pipinya merah, langsung ya seneng banget pokoknya. Dan semenjak itu si Kating ini deketin teman aku. Nah di posisi ini itu ternyata teman aku itu masih punya pacar. Dia masih punya pacar, tapi mungkin bukan pacaran yang serius gitu loh guys. Mungkin pacaran cinta monyet, tapi gitu banget sih. Karena si ini posesif orangnya dan lurus-lurus aja. Jadi tuh emang mungkin cewek-cewek zaman sekarang itu lebih suka fuckboy daripada yang lurus-lurus aja gitu. Bosen katanya, ini teman aku juga bilangnya gitu. Ya akhirnya aku putusin si A dengan alibi mama aku nggak ngerestuin. Parah nih. Selama aku sama si Kating nggak ada curiga apapun. Aku jarang ngomong sama tetangga kos lain, ngomong seperlunya aja ya. Sama kayak aku sih, aku nggak pernah juga ngomong sama tetangga lain di kosku. Dan akhirnya si teman aku ini jadian sama si Kating tersebut. Tapi si Kating ini itu orangnya kayak tertutup gitu guys, nggak pernah yang namanya kayak update gitu. Biasanya kalau misalnya punya pasangan itu nggak pernah update. Dan pas lagi sama temanku pun ini dia nggak update ke sosial medianya dia gitu loh. Tapi si temanku ini nggak curiga sama sekali, karena emang yang namanya wanita kalau udah cinta buta itu ya udah gitu, jalanin aja, nggak peduli nanti mau disakitin, mau dipedang, kayak mau dipeso, kayak udah nggak peduli gitu ya guys ya. 6 bulan aku jalan sama dia, kecurigaanku terbukti pas aku ngobrol sama tetangga sebelah kamarku. Namanya dia satu angkatan sama si Kating. Dan si tetangga kosnya ini bilang katanya si Kating ini sudah punya pacar. Hai. Berarti pas kamu dengan pacar, kamu suka sama si Kating sapi. Terus ini juga si Kating juga ternyata masih punya pacar dan minta lainnya si ini ya. Gimana sih kamu itu ya? Dan si Kating ini ternyata sudah 2 tahun pacaran. Dan ternyata si teman aku ini akhirnya menjadi selingkuhan dia selama 6 bulan berjalan ya. Ini terlalu polos, emang polos banget sih ya. Dan parahnya lagi, akun sosmed yang temenan sama aku itu palsu semua. Dia sengaja buat akun yang followersnya beli biar nggak ketahuan kali ya aktivitas sama si pacarnya ini. Terus teman aku tuh nangis-nangis ya teman-teman, dan balikin barang-barang yang
kan udah dikasihin sama si Cutting ini. Ada HP, ada boneka, ada sepatu, ada GoPro juga guys ya, dikasih sama GoPro juga. Dan si Cuttingnya ini masih bilang jangan salah paham bla 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 bla. Katanya si pacarnya ini itu matre, nakal, suka manfaatin dia gitu, dan males mutusin karena dia manfaatin pacarnya buat ngerjain tugas-tugasnya di kampus. Gila sih, ini kayak FTV banget ya hidup Anda, Cutting. Dan si lelaki kardus ini bilang katanya cintanya sama si temanku. Ini juga salah juga sih temanku, karena dia juga pas ngasihin nomornya itu kan punya pacar. Dan teman aku ini akhirnya minta untuk ditemuin sama si pacarnya. Mungkin alih-alih dia pengennya kamu mau pilih aku atau dia. Dan si cowoknya ini katanya mengiyakan dan bilang katanya nanti sehabis ujian ya aku temuin sama si pacar aku gitu ya. Aneh juga ya guys ya. Dan akhirnya temen aku ini nungguin sampai ujiannya si cowok ini selesai. Pas ditagi dia bilang katanya berubah pikiran guys. Dia minta syarat sama teman aku. Katanya dia minta syarat apa guys? Apa? Aku tahu. Apa? Syaratnya harus diem. Syaratnya dia minta keperawanan dia. Dia minta keperawanan temanku. Aku inget banget dia bilang intinya kalau dia pacaran tuh harus sama ini. Dia nggak ngajak temanku itu gara-gara dia itu sama pacarnya. Ini cowok gila atau gimana ya, kok iso-isoannya loh dia itu dengan gamblang menceritakan kalau dia pernah dengan pacarnya. Jadi dia minta syarat ke teman aku ini sebagai selingkuhannya untuk dulu baru nanti putusin si pacarnya. Gila banget ini. Dan temanku ini nggak mau sampai dia kabur dan ingin pindah kos-kosan, tapi si kos-kosannya ini terlanjur dibayar 1 tahun sama ibunya. Jadi dia itu kayak nginep di hotel gitu sama temennya dia ya yang cewek. Katanya si cowok ini itu tiap hari ngirimin bunga, ngirimin roti, ngirimin lain-lain. Emang gatel banget sih ini cowok, gila sih, emang gila Anda ya. Si Cutting ini itu ngajakin teman aku untuk balikan, tapi teman aku nggak mau. Dan akhirnya si teman aku ini ngajakin si pacarnya Cutting ini untuk ketemuan. Jadi dia itu ketemuan sendiri sama si pacarnya gitu, mungkin tanpa sepengetahuan si Cuttingnya. Terus temanku tuh ngobrol-ngobrol lah sama si ini ya kan. Terus si temanku ini ngasih fotonya si Cutting itu ke pacarnya ini gitu. Kamu tahu nggak ini gitu ya. Terus katanya si pacarnya ini itu mukanya langsung berubah dan bilang kenapa. Terus temanku tanya kamu disakitin kah sama dia. Dan temanku ini bilang kalau misalnya si Cutting ini selingkuh. Dan si temanku ini bilang kalau misalnya akulah selingkuhannya. Berani banget ya, sumpah temanku berani banget, gila. Saking butanya sama cinta mungkin ini ya guys. Dan kagetnya si pacarnya Cutting ini bilang, Iya, aku udah tahu kamu kok. ih sumpah kan ini sinetron sih. Selama ini suami kamu udah main gila sama aku. Ini parah guys, ini bener-bener sinetron banget. Aku sampai jengkang loh iki loh. Si pacarnya ini bilang, aku tahu kamu siapa, fakultas apa, orang mana, kenal sejak kapan. Aku udah tahu semuanya. Kamu ngapain aja sama Cutting pun aku udah tahu. Aku tahu kok foto ini. Dan temen aku tuh sampai bilang, kenapa kamu nggak ninggalin aja, dia itu udah selingkuh loh sama aku 6 bulan gitu. Dan si ceweknya bilang apa guys? Bilang apa guys? Dia gimana lagi, karena emang cinta. Yang penting dia masih mau jujur sama aku. Gila banget ini ceweknya itu hatinya seluas samudra, gila banget. Dan si ceweknya ini bilang, aku udah tahu kamu dibeliin apa aja sama si Cutting. Bukan karena ngecek HP-nya, tapi karena si Cutting ini bilang sama pacarnya, cerita sama pacarnya semuanya. Jadi dia terbuka sekali atas perselingkuhan yang dia lakukan. Jadi tuh si Cutting ini tuh cerita sama pacarnya kalau misalnya aku selingkuh, terus habis itu aku beliin ini sama dia, ini sama dia. Terus temanku ini bilang, enaknya gimana ya mbak, karena aku juga jujur suka sama si Cutting. Terus si pacarnya ini bilang katanya ya udah terserah kamu aja. Kalau misalnya kamu minta aku untuk putusin si Cutting, aku nggak bisa deh, karena aku sudah pernah Tidur sama si Cutting. Gila banget, gila mbak, sumpah mbak. Aduh speechless aku guys, nggak tahu deh guys. Dan dia sampai bilang demi Tuhan aku nggak apa-apa.
Dan si cewek ini tuh sebenarnya dia mau diselingkuin guys, gara-gara udah pernah ditidurin sama si Cutting. Dan akhirnya teman aku, karena mungkin nggak tahu ya namanya cinta ya, kebaperan dan lain-lain, itu nggak bisa direm-rem ya namanya hati. Tapi ya ini sebenarnya udah salah dari awal aja, udah salah ya guys ya. Dan teman aku ini akhirnya dia itu memutuskan untuk ya udah dia mundur, terus dia akhirnya pacaran sama si temennya Cutting ini karena untuk balas dendam. Tapi kalau asal kalian tahu, teman aku ini sekarang sudah bahagia ya, karena dia sudah menikah dan punya anak. Ini hanya cerita masa lalunya saja guys. Bener-bener cerita yang penuh dengan plot twist dan juga seperti ada di sinetron sekali ya guys ya. Oke, udahlah teman-teman. Ini nggak tahu durasinya sebanyak apa karena emang aku udah bacain ceritanya itu dari tadi. Semoga kalian itu suka ya sama konten kali ini, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya kalian mau request video apapun, tinggal komen aja di bawah. Oke teman-teman, terima kasih. Bye bye, see you di next video.